dilakukan Nabi, fakana yata'abbadu bi Hira. Nabi di gua Hira itu beribadah. Jadi bukan hanya duduk menung ataupun berebut, tapi Nabi beribadah di gua Hira. Ibadah yang dilakukan Nabi itu mengikuti ibadah yang dibawa oleh millah Nabi Ibrahim. Zikir, tafakkur, hudur qalbi dan lain-lainnya. Nabi beribadah di Gua Hira itu beberapa malam yang berbilang. Artinya Nabi berkhalwat di Gua Hira itu bukan hanya sehari, 2 hari, bahkan sampai seminggu, bahkan sampai berbulan-bulan Nabi di Gua Hira. Kalaupun Nabi pulang ke rumah, itu kalau bekal Nabi habis bekal, boleh ke rumah bilik Sayyidah Khadijah, bawa sangguan bekal pulang ke Gua Hira, berkhalwat beribadah selama 6 bulan di sana. Sampai kapan? Ila an atahu salihul haqqi fihi wa wafa, hingga sampai datang kepada Nabi kebenaran yang jelas, yaitu wahyu yang datang melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi hingga sempurna pengangkatan Nabi menjadi Nabi dengan kedatangan malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama kali kepada Nabi. Jadi selama 6 bulan itu Nabi bermimpi cahaya terang di waktu subuh. Itu tujuannya Pak, supaya menjadi latihan bagi Nabi. Ketika malaikat Jibril datang, ada takajud gitu. Ketika malaikat Jibril datang mewahyukan wahyu, ada kekajutan. Jadi melalui 6 bulan itu mimpi cahaya terang. Hingga pada akhirnya malaikat Jibril datang langsung membawa wahyu. Wa dzalika ay ityanu sarihil amril muhaqqiq fi yaumil isnaini li 17 khalat min syahril lailatul qadariyah. Jadi awal mula wahyu pertama malaikat Jibril datang kepada Nabi itu terjadi pada malam Isnin tanggal 17 berlalu dari bulan Lailatul Qadar. Artinya kejadian penerimaan wahyu pertama Nabi itu tepatnya pada malam Isnin 17 bulan Ramadan. Jadi min syahril lailatul qadariyah. Sayyid Ja'far mengungkapkan kata-kata dengan ucapan bulan malam qadariyah, artinya bulan malam Lailatul Qadar. Karena umumnya Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan, maka tidak diucapkan dengan bulan Ramadan, tapi sifat dari bulan Ramadan. Intinya awal mula Nabi menerima wahyu itu malam Isnin tanggal 17 bulan Ramadan. Wasamma aqwalun. Nah, dari pendapat itu artinya permulaan Nabi mendapat wahyu ada beberapa qaul atau pendapat ulama yang mengatakan li 27, ada yang mengatakan wahyu pertama kali turun kepada Nabi itu tanggal 27 bulan Ramadan. Au li 24 minhu, atau tanggal 24 bulan Ramadan. Ini pendapat ulama. Au kama qala Ibnu Abdul Barri yaumal isnaini li thamanin min Rabi'il Awwal syahri maulidihi sallallahu alaihi wasallam alladhi bada fihi badru muhayya.
Atau juga sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar menyebutkan awal mula Nabi menerima wahyu tepatnya pada malam Isnin. Malam Isnin itu tepatnya tanggal 28 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu adalah bulan syahri maulidihi, Nabi dilahirkan. Pada bulan itu nampaklah wajah laksana bulan purnama. Artinya, menurut Ibnu Abdul Bar, wahyu pertama kali turun kepada Nabi melalui perantaraan malaikat Jibril itu terjadi pada malam Isnin, tanggal 28 bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu bulan di mana pada bulan itu Nabi dilahirkan. Dan ketika Nabi dilahirkan, wajah Nabi cemerlang laksana bulan purnama. Jadi ada beberapa pendapat ulama mengatakan awal mula Nabi menerima wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril yang disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu, ada yang mengatakan tanggal malam Isnin, tanggal 17 Ramadan, ada lagi yang mengatakan tanggal 27 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 24 Ramadan. Menurut Ibnu Abdul Bar, malam Isnin tanggal 28 Rabiul Awal. Jadi dari pendapat-pendapat ulama yang pada intinya bahwa Nabi pertama kali mendapat wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril yang datang menghadap Nabi. Sanata ihda wa arba'ina min amil bil. Kejadian itu tepatnya pada tahun 41 dari tahun gajah. 41 tahun gajah, belum lagi hijrah, karena awal mula tahun hijrah itu ketika para sahabat hijrah. Wa'lam anna afdala syuhuri Ramadhanu thumma al-Muharramu thumma Rajabu thumma Dzulhijjah thumma Dzulqa'dah thumma Sya'ban. Nah, ini perkataan Syekh Nawawi Banten lagi menceritakan tentang keistimewaan bulan. Kata Syekh Nawawi Banten, anna afdala syuhuri Ramadan. Sesungguhnya paling istimewa bulan itu bulan Ramadan. Jadi di antara 12 bulan itu yang paling istimewa bulan Ramadan. Summal Muharram, kemudian di bawahnya atau keistimewaan yang kedua itu ada pada bulan Muharram. Jadi paling istimewa di antara 12 bulan Ramadan pertama. Yang kedua bulan Muharram. Summa Rajab, kemudian yang ketiga bulan Rajab. Ini bulan yang ada sekarang, bulan Rajab. Ini bulan yang istimewa yang ketiga. Jadi pertama bulan Ramadan, kedua bulan Muharram, ketiga bulan Rajab. Summa Dzulhijjah, kemudian yang keempat bulan Dzulhijjah. Summa Dzulqa'dah, kemudian yang kelima bulan Dzulqa'dah. Summa Sya'ban, kemudian bulan Sya'ban. Jadi di antara 12 bulan, pertama paling istimewa bulan Ramadan, ke bawahnya bulan Muharram, ke bawahnya lagi bulan Rajab, kemudian bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Sya'ban. 6 nih berturut-turut keistimewaannya. Wa baqil ashhuri ala haddis sawa. Adapun sisanya dari bulan-bulan yang disebutkan, berarti 6 bulan lagi, itu ala haddis sawa, sama keistimewaannya. Berarti Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Syawal, Safar. Ini 6 bulan ini sama, istimewanya sama. Artinya tuh
ada kurang ada lebih sama istimewanya. Adapun yang istimewa lagi itu paling atas Ramadan. Ujar Syekh Nawawi Banten. Wa anna lailata wiladatihi sallallahu alaihi wasallam afdalul layali. Adapun malam di mana pada malam itu Nabi dilahirkan itu paling istimewa malam. Jadi di antara semua malam yang ada, malam yang paling istimewa adalah malam di mana pada malam itu Nabi dilahirkan. Berarti jatuh pada malam Sanayan, malam Isnin. Summa Lailatul Qadri, kemudian malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu kan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Malam di mana Nabi dilahirkan harap pada itu lagi. Malam di mana pada malam itu Nabi dilahirkan itu paling istimewa. Kemudian yang kedua malam Lailatul Qadar. Summa Lailatul Isra, kemudian yang ketiga adalah malam Isra. Artinya malam di mana pada malam itu Nabi di Isra Mi'rajkan. Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra Mi'raj naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu Mi'rajnya. Malam itu terjadi pada malam 27 bulan Rajab menurut pendapat yang masyhur. Kejadian Nabi diisrakan itu 27 Rajab. Malam itu istimewa. Summa lailata Arafah, kemudian malam hari Arafah. Hari Arafah itu 9 Zulhijjah. Jadi siangnya hari Arafah, nah malamnya tuh malam ke-9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Malam Arafah itu istimewa. Summa Lailatul Jumu'ati, kemudian malam Jumat. Jumat bila masa asal malam Jumat. Summa Lailatul Nisfi min Sya'bana, kemudian malam nisfu Sya'ban. Nah kan bulan kurang lebih bulan lagi masuk bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban atau kita sebut dengan nisfu Sya'ban, itu malam istimewa. Summa Lailatul Aidi, kemudian malam hari raya. Baik malam hari raya itu hari raya fitrah ataupun hari raya kurban. Jadi kalau bulan yang paling mulia itu bulan Ramadan. Kalau malam yang paling istimewa malam Nabi dilahirkan. Kalau bulan tadi Ramadan, turun, Muharram, Rajab, Zulhijjah, Dzulqa'dah, Sya'ban. Bulannya Nabi Rabiul Awal karena tak masuk, tapi malam di mana Nabi itu dilahirkan berarti pada malam Isnin Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Di malam Isninnya. Nah kemudian malam Nabi dilahirkan itu paling istimewa. Berikutnya malam Lailatul Qadar. Yang ketiga malam Isra Mi'raj tanggal 27 bulan Rajab. Ini bulan kita. Kemudian malam Arafah 9 Zulhijjah. Kemudian malam Jumat yang keenam malam nisfu Sya'ban. Imbah itu summa Lailatul Aid, malam hari raya. Wa amma afdalul ayyami fa yaumu Arafah, harinya pula. Adapun hari yang paling istimewa itu hari Arafah, hari ke-9 Zulhijjah. Maka kita disunahkan berpuasa 9 Zulhijjah. Hari Arafah itu hari yang paling istimewa. Summa yaumun nisfi min Sya'ban. Kemudian yang kedua hari nisfu Sya'ban, malamnya nisfu, siangnya atau tingkat kedua keistimewaan siangnya. Summa yaumul Jumu'ati, kemudian hari Jumat. Jadi kesimpulannya
Kalau bulan yang paling istimewa bulan Ramadan. Kalau malam yang paling istimewa malam Nabi dilahirkan. Kalau siang yang paling istimewa adalah siang hari Arafah 9 Zulhijjah. Wa ala kulli hal fal-lailu afdalu minan nahar. Intinya ya musannif, dari semua yang ada, malam itu lebih istimewa daripada siang. Intinya hendak bulan apakah hari apa, antara malam dan siang mana istimewa? Istimewa malam daripada siang. Fatakunul layalil mutarattibatu fil fadli sab'an. Maka malam yang berturut-turut 7 di atas tadi, yaitu malam kelahiran Nabi, malam Lailatul Qadar, malam Isra, malam hari Arafah, malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam hari raya. Ini malam-malam paling istimewa dibandingkan siang. Wal ayyamu salah satu. Kemudian kalau siangnya itu 3 yang istimewa, yaitu siang hari Arafah, siangnya nisfu Sya'ban, kemudian siang hari Jumat. 3 itu yang istimewa. Wa amma baqiyatul ayyami wal layali fa hiya ala haddi sawa. Adapun siang dan malam selain yang disebutkan di atas, ala haddi sawa, itu sama kadarnya, keistimewaannya sama, kadar kurang kadar lebih sama. Pokoknya malam selain malam yang disebutkan di atas 6 malam, siang selain 3 siang yang di atas itu sama keistimewaannya. Nah, ini tambahan dari Syekh Nawawi Banten. Faqala ay Jibrilu lahu ay Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nyambung yang di atas. Artinya menyambung ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi membawa wahyu. Ketika itu Nabi sedang berbaring di gua Hira, itu sedang berbaring berebah. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Faqala ay Jibril berkata lahu ay Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra ay tahayya lil qiraah. Tiba-tiba malaikat Jibril datang, ya Jibril tahayya lil qiraah. Bersiaplah engkau untuk membaca. Fa'aba, maka Nabi menolak. Ai qala ma aqra'u. Artinya Nabi menolak itu Nabi menjawab ma aqra'u, apa aku baca. Tiba-tiba datang juru baca, apa aku baca ya Nabi. Ma aqra'u, apa aku baca. Ai ayu syai'in aqra'u, apa juga aku baca ya Nabi. Mendengar jawaban dari Nabi, faghattahu ghattatan qawiyyah. Malaikat Jibril kemudian meragap atau mendekap Nabi dengan dekapan yang kuat. Ai dhammatan syadidah, memeluk Nabi dengan pelukan yang erat. Summa arsalahu, kemudian malaikat Jibril melepaskan dekapannya. Qala wa qala lahu iqra. Kemudian malaikat Jibril kembali meminta kepada Nabi, Iqra, bacalah. Fa'aba, Nabi menolak. Maksudnya Nabi menolak, ay qala kaifa aqra. Ujar Nabi, kaifa aku nak membaca? Kaifa aqra? Kaifa aku nak membaca? Intinya Nabi belum membaca. Faghattahu saniyatan ay asarahu asratan saniyah. Maka malaikat Jibril kembali mendekap Nabi, artinya menahan Nabi dengan dekapan yang kedua kalinya. Hatta balagha minhul juhdu, sehingga sampai Nabi itu sesak. Sampai berhindak lagi. Kayak yang apa? Biasa nonton film, bukan film apa ya? Yang bakal hismikdon makanya market loh, kadang enggak berhindak lagi itu. Dirakap oleh
malaikat Jibril sesak dada Nabi sampai ngalih berhilang. Itu yang kedua. Jadi baghattahu thaniyatan hatta balagha minhul juhdu wa ghata. Nabi didekap oleh malaikat Jibril dengan dekapan yang kedua sehingga sesak dada Nabi. Summa atlaqahu, kemudian malaikat Jibril lepaskan pulang dekapan. Wa qala lahu iqra. Yang ketiga Nabi kembali disuruh oleh malaikat Jibril iqra, baca. Ujar malaikat Jibril, fa'aba. Nabi menolak. Maksudnya qal madza aqra'u. Artinya Nabi tanya gerangan aku baca. Itu maksudnya. Apa gerangan yang hendak aku baca? Baghattahu salisatan. Kemudian Nabi pun didekap oleh malaikat Jibril dengan dekapan yang ketiga kali. Supaya apa? Liyatawajjaha ila ma sayulqa ilaihi bi jam'iyyah wa yuqabilahu bi jiddin wa ijtihadin wa yatalaqqa. Jadi dekapan yang ketiga malaikat Jibril lakukan kepada Nabi supaya Nabi menghadap apa yang akan disampaikan oleh malaikat Jibril dengan keseluruhan, artinya dengan segenap jiwa raga. Jadi maksud malaikat Jibril mendekat itu supaya Nabi betul-betul memperhatikan, konsentrasi dengan segenap jiwa raga dengan apa yang akan disampaikan oleh malaikat Jibril. Ai bi kulliyatihi min qalbin wa badanin wa sam'in wa basarin. Supaya Nabi itu fokus ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah. Nabi itu fokus, artinya tuh Nabi siapkan dengan segenap jiwa raga, hatinya, badannya, pendengarannya, penglihatannya, fokus dengan apa yang akan disampaikan oleh malaikat Jibril. Makanya diragap oleh malaikat Jibril, karena yang disampaikan itu tuh bukan sembarangan. Nah, jadi harus bujur-bujur. Wa yuqabilahu bi jiddin wa ijtihadin wa yatalaqqa. Dan supaya Nabi menerima apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu dengan tekad dan kesungguhan, sehingga malaikat Jibril pun bisa menyampaikan apa yang akan disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Maka 3 kali Nabi diragap. Kalau dalam riwayat lain, ketika Nabi disuruh oleh malaikat Jibril baca Iqra, baca, maka jawab Nabi, ma ana biqari, aku kada bisa membaca. Ujar Nabi, ma ana biqari, tidaklah aku ini orang yang pandai membaca. Jadi diragap, disuruh lagi kada membaca, ragap lagi sampai 3 kali. Setelah itu barulah malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah, yaitu Iqra. Kemudian apa hikmah dekapan malaikat Jibril kepada Nabi sampai 3 kali kena ragam? Wa hikmatu hadzal ghabti lahu daf'u ishtighalihi 'anil tifati ila syai'in min amri dunya liyatafarragha lima atahu bih. Kata Syekh Nawawi Banten, hikmah Nabi itu diragap, didekap oleh malaikat Jibril 3 kali. Jadi hikmah dari dekapan malaikat Jibril supaya malaikat Jibril itu menolak, artinya tuh menolakkan Nabi daripada sibuk melihat kepada urusan dunia, supaya fokus, jangan ada lagi dunia. Jadi untuk menghilangkan kesibukan dari menoleh kepada dunia, liyatafarragha lima atahu bih, supaya Nabi itu bisa konsentrasi dengan apa yang akan disampaikan. Sama kayak kita juga ketika umpama belajar, berarti kadang-kadang kita belajar waktu di sekolah,
Itu waktu guru menyampaikan itu mau gak ada fokus, gak ada paham, gak ada kita. Kita di lokal, cuman kepala kita kemana-mana, otak kita, hatinya kemana-mana, gak ada fokus. Kadang-kadang juga fokus menghadap, tapi matanya hilang kemana-mana. Itu jadi apa yang disampaikan oleh guru tuh kada maksimal, tingkat memahami. Tapi kalau bujur-bujur memahami, konsentrasi apa yang disampaikan itu paham. Jadi hikmah Nabi itu diragap atau didekap oleh malaikat Jibril supaya Nabi itu konsentrasi sehingga bisa menerima apa yang akan disampaikan oleh malaikat Jibril. Wa fi'lu dzalika salasan dalilun 'ala istihbab tikrari salasan. Kemudian hikmah kenapa malaikat Jibril itu mendekap Nabi sampai 3 kali, itu dalil kesunahan mengulang apapun sebanyak 3 kali. Jadi sunnah mengulang apapun terutama yang baik sebanyak 3 kali. Jadi dalil kesunahan mengulang apa saja sebanyak 3 kali, terutama yang diulang yang baik-baik. Jadi Nabi diragam 3 kali itu dalil sunnah mengulang sesuatu itu 3 kali. Wa qad istadalla bihi ba'dhum ala jawazi ta'dibil muallimi salasan. Dan sebahagian ulama beristidlal, maksudnya menjadikan rujukan dalil peristiwa Nabi menerima wahyu kemudian diragap, didekap oleh malaikat Jibril sebanyak 3 kali, itu dijadikan dasar dalil bagi sebahagian ulama bahwa bagi seorang guru itu boleh mengulang pelajaran yang diajarkan kepada muridnya sebanyak 3 kali. Baik itu pelajarannya mau ulang lagi, hari ini telah, kena minggu depan ulanginya ulang sampai 3 kali mau ulang, itu dibolehkan. Bahkan juga salah umpama kitab ibadah itu ulangi sampai 3 kali khatam. Jadi sebagian ulama menjadikan dalil bagi seorang guru itu boleh mengulang 3 kali pelajaran yang diajarkannya kepada sang murid. Kaza fi syarhi syifa, seperti inilah keterangan yang yang disebutkan di dalam kitab syarah kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa dikarang oleh Qadhiyah. Kemudian syarahannya, di dalam syarahan kitab itu ada keterangan masalah itu. Wa qala al-Qastalani fi syarhil Bukhari wa hadzal ghattu liyufarrighahu 'anil nadhri ila umuri dunya wa yaqbila bi kulliyatihi 'ala ma yulqiya ilaihi. Kata Al-Imam Al-Qastalani di dalam mensyarahkan hadis riwayat Imam Bukhari yang menceritakan tentang Nabi menerima wahyu didekap oleh malaikat Jibril sebanyak 3 kali. Nah, dekapan malaikat Jibril itu kata Al-Imam Qastalani tujuannya supaya Nabi itu bisa konsentrasi, mengosongkan diri dari menoleh kepada urusan dunia, dan supaya Nabi ketika menerima wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu dengan segenap jiwa raga. Jadi ketika menyampaikan wahyu malaikat Jibril raga, ujar Al-Imam Qastalani itu supaya Nabi itu fokus, kada lagi mikirkan yang lain-lain, fokus menerima apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Wastadalla bihi ala annal mu'addiba la yadribu sabiyan aktsara min salasati darabat. Kemudian Imam Qastalani beristidlal atau menjadikan dalil
peristiwa Nabi itu didekap oleh malaikat Jibril 3 kali itu dalil bahwa seorang pengajar, seorang guru itu tidak boleh memukul muridnya lebih dari 3 kali. Kalau kita menghentikan pelajaran kan pokoknya tidak lain, salah pukul, salah cakok. Ulun kan maksudnya 4 juga, sawat namun ini. Belajar itu tuh pakai rotan, pakai kayu tuh kan tohok lah. Jadi sawat namun ini. Memang kalau wajah ini baru sadar waktu belajar tuh pokoknya waktu belajar awal kena catok tuh rasa dendam ada, rasa kada baik, buruk sangka ada. Wan guru kenapa guru seikung nih penyarikannya, kenapa guru seikung nih pemarahannya, salah sikit catok, salah sikit catok. Wajah ini sadar supaya kita tuh konsentrasi. Coba seandainya waktu belajar itu kada dicatok-catok guru, mungkin sampai wajah ini jadi bisa. Kenapa? Konsentrasi itu ya. Tapi ketika belajar salah dicatok oleh guru untuk konsentrasi itu. Artinya tuh bujur-bujur berbaik belajar itu. Betul-betul memperhatikan supaya kadang-kadang catok lagi. Tetapi mau seandainya kadang dicatok waktu itu belajar ada kecangan ini. Jadi itu dahulu. Tapi wah ini kan gak ada hikmat pula. Ada hukum pula. Sekali guru mencatok, bisa pula. Itu setahun 2 tahun belum cukup pula penjara. Cuman kan catokan guru-guru dahulu kan tuh ketika kelihatan tahunan itu dari lantohot atau dari apa? Dari pipi burit ke bawah ada sampai ke atas. Mungkin ada dijinjing telinga. Ada penemuan sekarang menurut ulama ketika dijinjing telinganya itu membuka kecerdasan itu orang berhari. Tarai wahini. Ada nama jinjing muridnya ibadah ulang. Kalau serang orang itu wajah ini. Jadi orang dahulu belajar itu memang kalau kena rotan itu biasa. Kalau kami dahulu belajar guru tuh kada ada berutannya, suruhnya kalau kan cari porokok. Enggak ada tamu porokok lepas naik kayu empatin catok ya. Pokoknya suruhnya meja salah catok lubang. Apalagi mau salah hafalan enggak ada hafal berdiri catok. Pokoknya catok pulang. Kebetulan guru orang Jawa tak pantong kowe. Ini bahasa Jawa. Tak pantong kowe catok. Bah toh catok ya. Tujuannya itu apa? Supaya fokus dengan apa yang akan diajarkan dulu. Tapi mau seandainya kada kayak itu, orang berhentikan berhimmat kalau belajar. Kalau ibarat kena catok itu udah biasa. Nah maka Al-Imam Al-Qastalani berdalil, beristimbat, mengambil dalil bahwa seorang guru tidak boleh memukul muridnya lebih dari 3 kali ketika mengajar. Jadi tujuan guru itu memukul, tidak ada tujuan lain kecuali si murid itu supaya fokus, bujur-bujur mendengarkan, memahami, memperhatikan dengan apa yang disampaikan oleh guru. Malaikat Jibril ketika mendekap Nabi kayak tujuan supaya Nabi fokus, konsentrasi dengan apa yang akan disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Wakilah ada kil yang mengatakan al-ghattatul ula liyatakhalla 'anid dunya. Ada kil yang mengatakan Nabi didekap sebanyak 3 kali. Dekapan pertama itu tujuannya liyatakhalla 'anid dunya, supaya Nabi bisa mengosongkan mengosongkan pikiran dari dunia. Pokoknya buang jauh-jauh. Wasaniyatu liyatafarragha lima yuha ilaih. Yang kedua, dekapan yang kedua tujuannya agar supaya Nabi konsentrasi dengan apa yang akan diwahyukan. Wasalisatu lil mu'anisati. Dekapan yang ketiga agar supaya Nabi itu tentram, menentramkan Nabi. Jadi yang pertama supaya Nabi itu mengosongkan pikiran dari dunia. Dekapan yang kedua supaya Nabi konsentrasi dengan apa yang diwahyukan. Dekapan yang ketiga supaya Nabi tentram. Intaha.
Intaha itu maksudnya selesai apa yang dijelaskan. Summa atlaqahu sallallahu alaihi wasallam, setelah dekapan yang ketiga dilepas oleh malaikat Jibril, Nabi pun fokus. Faqala Jibrilu ba'da tsalisah, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi setelah dekapan yang ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Summa fatara al-wahyu salasa sinin wallahu a'lam bis-shawab. Setelah nerima wahyu itu kurang lebih 3 tahun wahyu akan turun lagi. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan sampai di sini, sampai di sini pembicaraan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalah bi hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa fahma wa hifdha wa hidayata wa tawfiqa. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.